Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di program Ngaji Sehat. Mengkaji seputar kesehatan dalam 3 aspek atau 3 sudut pandang yang berbeda. Di antaranya yakni sehat menurut perspektif medis dan juga sehat yang alami menurut pengobatan herbal. Dan yang terakhir yang paling penting adalah sehat yang baik menurut Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi atau melanjuti video yang berjudul Sehat ala Rasulullah ketika makan dan minum. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, yakni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanafasa fil ina aw yanfa'a fihi. Yang artinya Rasulullah SAW melarang bernafas di dalam gelas atau meniup gelas yang ada airnya. Bertemu dengan karbon dioksida atau CO2 melalui bursa nafas, maka akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3 yang menyebabkan makanan tersebut akan menjadi asid. Jadi apabila kita bernafas di dalam gelas, maka zat asam itu akan terhirup. Yang nantinya zat asam tersebut akan bersifat merusak terhadap kesehatan paru-paru dan juga akan merusak organ-organ tubuh manusia lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bahaya bernafas di dalam gelas atau meniupnya. Sesuai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. Dan juga meskipun makanan tidak disebut dalam hadis tadi, namun secara umum makanan dan juga minuman itu sama. Dan bahaya bernafas di dalam air atau meniup air di dalam gelas, di antaranya yakni yang pertama, dapat memudahkan mikroorganisme dari mulut menuju makanan dan minuman. Dan juga ada yang berpendapat bahwasannya ketika bernafas atau meniup air yang ada di dalam gelas itu mengandung virus, akan menyebabkan virus. Dan juga ada yang berpendapat akan meningkatkan keasaman makanan tersebut. Selanjutnya saya akan membahas terkait makanan, bahwa ketika makan itu juga dianjurkan agar makan secara perlahan. Seperti yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW ketika makan itu agar makannya itu dengan cara perlahan, sebab kita itu butuh waktu 20 menit untuk mengirim sinyal kepada otak kita itu. Hanya saja apabila nanti tidak sampai 33 kali sampean sudah makanan yang ada dalam mulut sudah hancur, ya ditelan saja, karena adzan kurang 10 menit sampean belum sholat asar, seperti itu. Adapun hikmah-hikmahnya yakni makan dengan secara pelan-pelan, menunggu sampai makanan itu benar-benar hancur, itu diantaranya yakni membantu melancarkan pencernaan, juga dihindari dari diabetes, dapat membantu menghilangkan bau mulut, juga bagus untuk diet, dan juga dapat menekan nafsu makan. Dan juga nanti sampean ketika makan itu terasa lebih senang dan juga lebih terhidrasi, dan juga dapat membantu kenyang kita itu lebih lama. Dan juga ketika kita makan itu diusahakan makan secukupnya, karena ini dapat membantu kita itu terhindar dari penyakit. Karena apabila kita makan berlebihan atau makan banyak, maka makanan yang diproduksi atau yang dicerna oleh tubuh itu nantinya tidak sempurna, akan merusak jalur pencernaan. Dan hal ini tidak baik dilakukan. Karena apa? Karena hal ini nantinya akan menyebabkan fermentasi atau menimbulkan gas. Adapun tata cara yang dianjurkan sebelum makan itu mungkin banyak ya. Di antaranya seperti cuci tangan, diawali basmalah, diakhiri alhamdulillah, itu yang sudah lumrah mungkin kita ketahui. Namun terkadang masih ada yang sebagian kita yang tidak mengetahui banyak yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum makan dan minum. Rasulullah SAW bernafas 3 kali ketika minum, dan beliau bersabda, sesungguhnya hal yang seperti ini haus itu akan lebih enak, akan lebih hilang, akan lebih lepas. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Selanjutnya saya akan membahas terkait larangan minum berdiri. Satu hadis dari sahabat Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Nabi yang berbunyi,
la yasrobanna ahadun minkum qa'iman. Artinya janganlah sekali-kali dari salah satu kalian minum dalam keadaan kondisi berdiri. Ada beberapa hal yang berbahaya terkait minum dengan cara berdiri. Di antaranya yakni akan menyebabkan ginjal kita itu tidak bisa melakukan penyaringan dengan baik, dan juga akan menyebabkan artritis atau radang sendi. Ada juga yang berpendapat akan membahayakan dinding perut dan juga akan menyebabkan mudah terserang emah, dan juga akan mengganggu terhadap pencernaan, karena ketika minum dalam keadaan berdiri itu otot dalam keadaan tegang. Menurut perspektif medis, bukan hanya makanan yang sangat berperan penting dalam kesehatan, tapi juga waktu makan dan juga pola makan itu harus dijaga. Atau pola makan dan juga waktu makan itu sangat berdampak besar dalam kesehatan. Maka dari itu dalam Islam itu ada istilah puasa. Dengan cara berpuasa kita itu secara efektif dapat mencegah terjadinya resistensi insulin atau hormon yang mengatur kadar gula dalam darah. Kinerja insulin atau hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu akan berjalan dengan maksimal, sehingga akan menjaga kestabilan kadar gula dalam darah, dan juga akan menjaga obesitas. Karena ketika kita itu berpuasa, tubuh kita itu mengalami proses metabolisme. Mungkin itu cukup dari saya. Akhiran dari saya, dan juga jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.